Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun kita berada. Kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk kita semakin kuat menjalani kehidupan kita menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Mari kita terus taruh dalam hidup kita tekad yang sama untuk berubah setiap hari. Tuhan ingin hidup kita itu berkarya, hidup kita itu bermanfaat bagi sesama. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini dengan satu tema perhatian. Ya, tema ini adalah satu bagian yang kita belajar untuk kita kemudian menjalani dalam hidup kita. Apa yang kita harus ubah, apa yang kita harus perhatikan. Setiap orang suka diperhatikan, ya. Setiap orang suka mendapat perhatian, ya. Bagaimana dia diperhatikan, dipedulikan, ya, dipikirkan dengan baik, ya. Apa yang menjadi kebutuhannya dan sebagainya. Dan firman Allah memberikan kita satu catatan yang istimewa hari ini. Kita akan belajar dari Amsal 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Yang menarik sekali kita belajar bagaimana standar kita memberi perhatian. Ternyata kita pun dapat belajar dari ayat ini, ya. Sekali lagi saya bacakan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Jadi ternyata seberapa baik kita memperhatikan atau mempedulikan kehidupan hewan, terutama misalnya kita memelihara hewan-hewan, itu bisa menjadi ukuran karakter kita. Nah, mari kita belajar, ya, apa yang kita bisa belajar hal ini. Ayat ini bukan tentang memelihara hewan begitu saja, ya, tetapi sebenarnya sebuah gambaran, sebuah ilustrasi. Ya, ada dua kategori yang kita lihat. Orang yang benar yang memperhatikan hidup hewannya dan orang yang kejam, ya. Tadi kita baca dalam ayat ini belas kasihannya orang fasik itu kejam. Jadi apa yang kita bisa belajar dari karakter yang dituliskan dalam ayat ini? Orang benar yang baik itu penuh perhatian. Orang benar yang baik itu penyayang, lembut, ya, baik hati, bahkan peduli kepada hewannya. Ya, dia diperintah oleh belas kasihan, oleh kasih sayang, memberi perhatian dengan baik, tidak jahat, tidak kejam, tidak keras. Sebaliknya, orang fasik, ya, atau orang jahat yang kejam, kebaikan mereka pun itu kasar sifatnya. Belas kasihan mereka pun kejam, ya. Nah, waktu mereka memberi belas kasihannya pun itu kekejaman, ya. Tidak memiliki jiwa yang lemah lembut, ya, keras, ya, kejam. Nah, kita bisa belajar, firman Tuhan mengajar kepada kita, mari jadi anak-anak Tuhan yang kemudian kita punya standar dalam hidup kita. Tuhan ingin kita jadi orang yang perhatian kepada orang-orang yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan penuh perhatian, belas kasihan, peduli itu Tuhan sendiri sudah ucapkan di dalam firman-Nya. Dalam suratan Paulus, ya, kepada jemaat di Efesus, dia mengingatkan demikian. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Kristus sendiri sudah memberikan kita satu teladan. Dia adalah seorang yang penuh perhatian, penuh kasih, lemah lembut. Dia banyak memberikan pengajaran-pengajaran dari hidupnya sendiri. Dan itu sebabnya Tuhan ingin kita jadi orang-orang yang waktu kita hidup, mari kita memberi perhatian di dalam hidup kita, penuh dengan belas kasihan kepada hal-hal yang ada dalam sekitar kita. Orang yang benar itu penuh belas kasihan, penuh perhatian, sayang, ya, kepada, ya, dirinya sendiri, harus menyayangi dirinya sendiri dulu, menerima dirinya sendiri dulu, menghargai diri sendiri, baru kemudian dia bisa menghargai keluarganya, menghargai istrinya, menghargai anak-anaknya, memberi perhatian kepada teman-temannya. Bahkan firman Allah mengajarkan kepada kita, beri perhatian, kasihi musuh-musuh kita, orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita, orang-orang yang mungkin menjahati kita. Firman Allah berkata, beri perhatian, kasihi mereka, ampuni mereka. Bahkan seperti yang tadi kita belajar, orang-orang yang benar bukan hanya memperhatikan dirinya, keluarganya, teman-temannya, bahkan tadi yang kita baca, memperdulikan hewannya, ya, punya sifat yang baik, tidak suka menindas, tidak menyusahkan. Jadi mari kita belajar, orang yang benar itu mencintai belas kasihan, sama seperti Tuhan itu mencintai belas kasihan.
Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan hal ini. Hidup mereka pun dipenuhi dengan sukacita. Ya, Ayub itu adalah gambaran seorang yang saleh. Dia seorang yang lembut hatinya, dan Ayub 31 ayat 13 sampai 22 kita tidak membacanya, tapi mencatat dia merawat hamba-hambanya, dia merawat orang-orang yang miskin, dan firman Allah mencatat Tuhan pun mempertimbangkan perhatian yang dia beri kepada orang-orang yang lain, dan dia pun menikmati perhatian dari Tuhan dalam hidupnya. Jadi mari kita belajar ya, ada bagian karakter yang Tuhan ingin kita taruh dalam hidup kita, memberi perhatian. Kalau mungkin selama ini saudara sudah memberi perhatian kepada orang-orang di sekitar, pada keluarga, tingkatkan terus, beri perhatian, beri kepedulian ya. Daud, dia seorang yang memberi perhatian kepada Saul. Pada saat Saul ya mengejar-ngejar dia, Saul mau membuat hal-hal yang jahat kepada dia. Saul bahkan ingin melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya kepada Daud. Saul iri kepada Daud, Saul berbuat jahat kepada Daud. Tapi Daud dengan murah hati tetap memberi perhatian kepada Saul. Bahkan dia ingin menyelamatkan nyawa Saul. Itu sebabnya Daud menjadi salah satu orang yang tercatat dalam firman Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar ya, kita memperhatikan, kita menyelidiki, sudahkah kita memiliki sifat ini, memberi perhatian ya kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tingkatkan itu untuk menjadi bagian yang kita lakukan dalam hidup kita ya, supaya kita pun waspada, jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak punya perhatian, atau dalam firman Allah berkata dia tidak punya belas kasihan ya. Atau bahkan dalam firman yang kita baru baca tadi, orang fasik itu belas kasihannya kejam dan kasar. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, orang jahat, orang fasik yang sesat, ya, belas kasihan mereka pun sifatnya kejam. Ya, itu tentunya tidak akan menjadi berkat ya. Kejadian 37 ayat 26 sampai 28. Ini mencatat satu kisah tentang bagaimana Yehuda ya, yang kemudian punya belas kasihan ya kepada Yusuf. Waktu Yusuf akan dimasukkan ke dalam sumur ya, sudah dimasukkan dalam sumur, dia belas kasihan, tapi belas kasihannya itu bukan menyelamatkan Yusuf untuk kemudian membawa dia pulang ke rumah. Perhatikan orang yang fasik, meskipun nampaknya memberi belas kasihan, tapi belas kasihannya kejam. Yehuda waktu itu kemudian ada belas kasihan kepada Yusuf, tapi belas kasihan bentuknya seperti apa? Dia menjual Yusuf ke Mesir. Ya, kalau Bapak Ibu baca Hakim-Hakim 1 ayat 7, di sana ada catatan seorang yang namanya Adoni Bezek. Dia adalah orang yang nampaknya memberi belas kasihan dengan memberi makan kepada orang-orang ya, raja-raja. Tetapi ternyata firman Allah mencatat belas kasihan yang dia berikan dengan memperhatikan raja-raja itu disertai dengan kekejaman. Kenapa? Hakim-Hakim 1 ayat 7 mencatat dia memiliki 70 raja yang tanpa ibu jari atau jempol kaki di bawah mejanya. Ya, diberi belas kasihan tetapi ada kekejaman yang dia lakukan. Tentunya sangat mengerikan. Ya, ada seorang lagi namanya Nahas. 1 Samuel 11 ayat 1 sampai 2 mencatat, satu waktu ada orang Israel yang ingin mengadakan perjanjian dengan dia untuk tidak diserang. Ayo kita membuat perjanjian penyerahan diri tanpa harus kemudian dihabisi dan sebagainya. Nahas menerima penyerahan diri tersebut, tapi syaratnya ya adalah syarat yang sangat kejam. Dia memberi belas kasihan untuk menerima penyerahan diri, tapi syaratnya mencungkil mata. Ya, itu sangat mengerikan ya. Jadi mari kita belajar bahwa kalau Tuhan ingin kita menjadi orang yang punya karakter belas kasihan, karakter itu kiranya dipenuhi oleh memang murni belas kasihan, sehingga belas kasihan kita bukan belas kasihan yang kejam. Karena apa? Kita akan menerima belas kasihan dan kasih sayang sesuai yang kita berikan, sama seperti yang kita berikan. Jadi penting untuk kita menunjukkan kebaikan kita, kelembutan kita, perhatian kita kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan itu sudah berbelas kasihan kepada kita. Tuhan sudah berbuat baik, sudah menyayangi kita, sudah memperhatikan kita. Ya, setiap hari mari kita juga belajar memberi perhatian, taruh karakter ini dalam hidup kita. Yakobus 2 ayat 13 mencatat bahwa satu waktu
kita pun juga akan mempertanggungjawabkan semua yang kita berikan dalam hidup kita di dunia ini. Yakobus 2 ayat 13 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, berkata demikian. Sebab pada hari pengadilan, orang yang tidak berbelas kasihan kepada sesamanya juga tidak akan dikasihani oleh Tuhan. Tetapi orang yang berbelas kasihan tidak perlu takut terhadap hari pengadilan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberi belas kasihan, memberi perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin selama ini kita hanya peduli pada diri kita sendiri, peduli pada kepentingan-kepentingan kita sendiri, perhatian kepada diri kita sendiri. Mari belajar berubah supaya kita belajar untuk kemudian menjadi orang-orang yang memberi perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi mari ucapkan ayat ini. Amsal 12 ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Mari hidup dalam kehidupan orang benar dengan perhatian-perhatian yang kita berikan dengan benar kepada siapa saja yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan pada pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, mari kita sampaikan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Kami akan mendoakan Bapak Ibu dan bila kesaksian kita juga dapat dibagikan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau mengajari kami bukan hanya memberi perhatian bagi diri kami sendiri, tapi bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, bahkan kepada orang-orang yang bersikap tidak baik kepada kami. Bahkan hari ini kami belajar memberi perhatian kepada hewan-hewan yang kami pelihara, hewan-hewan yang ada di sekitar kami. Tolong kami punya sikap memperhatikan, perhatian dengan penuh belas kasihan yang baik, belas kasihan yang benar, supaya hidup kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang supaya kami dapat belajar untuk memberi perhatian satu dengan yang lain. Bukan hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi belajar memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Berkati seluruh keluarga dalam pekerjaan, pendidikan, pelayanan, apapun yang kami kerjakan. Kami dapat memberi perhatian satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan, saling menolong, saling menguatkan. Dan hidup kami dapat memperoleh berkat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, firman-Mu kupuji kepada Allah, seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang percaya. Kami tidak takut, nasar kepadamu ya Allah akan kami bayar. Sebab Engkau telah meluputkan kami daripada maut, bahkan menjaga kaki kami sehingga tidak tersandung. Maka kami boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam firman-Mu biar kami mendengar, melakukan, dan mengalami mujizat-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.